Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 6 analisa farmasi kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Amari dengan NIM 0886125031. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari titrasi permanganemetri. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu permanganemetri. Jadi, permanganemetri merupakan titrasi redoks yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMnO4 yang bertujuan untuk menentukan suatu kadar dari suatu zat dalam suatu sampel. Prinsip dari titrasi permanganemetri ini yaitu mentitrasi sampel yang berupa reduktor dengan kalium permanganat yang berupa oksidator, sehingga dalam reaksi ini akan terjadi reaksi reduksi oksidasi antara analit dengan titrat. Nah, selanjutnya permanganemetri harus dilakukan dalam suasana asam, dan dalam percobaan ini kita menggunakan asam sulfat. Kenapa kita menggunakan asam sulfat? Karena asam sulfat tidak akan bereaksi dengan kalium permanganat untuk membentukkan produk yang tidak diinginkan. Baiklah, selanjutnya prosedur umum yang akan kita lakukan dalam percobaan ini ada dua, yaitu pembakuan kalium permanganat dan penetapan kadar H2O2. Di mana pembakuan kalium permanganat ini kita lakukan dengan asam oksalat dengan tujuan untuk menentukan konsentrasi yang pasti dari kalium permanganat. Selanjutnya, penetapan kadar H2O2 atau hidrogen peroksida dilakukan dengan mentitrasi sampel yang mengandung H2O2 dengan KMnO4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator dan penentuan titik akhir titrasi. Karena permanganemetri ini dapat dilakukan tanpa indikator karena kalium permanganat ini dapat berperan sebagai autoindikator. Selanjutnya, titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah rus pada larutan. Nah, warna merah rus ini timbul akibat kelebihan dari ion permanganat di dalam larutan tersebut, sehingga larutan akan berubah warnanya seiring dengan kelebihan ion permanganat tersebut. Perkenalkan, nama saya Hani Afriani dengan NIM 08061282025037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembakuan larutan standar sekunder kalium permanganat. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu sebanyak 3,16 gram dalam 1 liter air suling, larutan dididihkan selama 15-20 menit. Kemudian disaring dalam gelas wall. Lalu ditampung dalam botol bersih bebas lemak dan ditutup. Bila selama penyimpanan terjadi lagi endapan, maka harus disaring lagi sebelum distandarkan. Pada hasil pengamatan yang dilakukan pada percobaan permanganemetri kali ini dengan volume 12,3 ml, 10,4 ml, dan 12,6 ml dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Didapat hasil pembakuan sebesar 0,85 normalitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar dan persen kadar dari H2O2 atau hidrogen peroksida. Setelah kita melakukan percobaan pembakuan larutan standar sekunder, lalu kita menghitung penetapan kadar hidrogen peroksida, di mana dilakukan 3 replikasi, yang diketahui volume 1 sebesar 4,3, volume 2 sebesar 2,6, dan volume 3 sebesar 3,7. Rata-rata volume hidrogen peroksida yaitu sebesar 3,3 mili. Setelah didapatkan volume H2O2, kita melakukan pengenceran H2O2 dan didapatkan sebesar 0,252 N. Setelah itu, kita mencari massa dengan rumus N dikali MR dikali volume rata-rata dan dibagi 3, mendapatkan hasil sebesar 0,028 gram. Setelah itu, dijadikan persen dengan jumlah persen kadar sebesar 0,19%. Nah, hidrogen peroksida ini mempunyai sifat sebagai oksidator yang menyebabkan tidak memerlukan indikator dalam proses titrasinya. H2O2 ini dilakukan penetapan kadar dengan kalium permanganat sebagai pentiternya. Hai, nama saya Tiara Putri Milica, NIM 08061182025019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini. Untuk reaksi yang terjadi yaitu ada 2 reaksi, yaitu yang pertama reaksi dari pembakuan KMnO4 dan yang kedua reaksi dari penetapan kadar H2O2. Untuk reaksi yang pertama yaitu pembakuan KMnO4, reaksinya adalah 2 KMnO4 plus 3 H2SO4 plus 5 dalam kurung COOH2 menghasilkan reaksi 2 MnSO4 plus K2SO4 plus 8 H2O plus 10 CO2. Untuk reaksi yang kedua yaitu penetapan kadar H2O2. Reaksinya ialah 2 MnO4- plus 6H plus 5 H2O2 menghasilkan reaksi 5O2 plus O2
Mn2+ plus 8H2O. Reaksi ini tidak berbolak-balik, sedangkan potensial elektroda bakunya diukur secara tidak langsung. Potensi elektroda sangat tergantung pada pH. Karena itu, titrasi harus dilakukan dalam larutan yang bersifat asam kuat atau H2SO4. Ion MnO4- akan tereduksi menjadi Mn2+ oleh reaksi dengan atom H. H2SO4 juga cukup baik karena tidak bereaksi dengan permanganan.